bagaimana nih Mercedes melihat persaingan otomotif di Indonesia sekarang ini? Ya, persaingannya sangat ketat ya, karena kita bicara market yang sangat sempit. Jadi kita kalau lihat overall market volume itu tahun ini mungkin bisa mencapai 600.000, tetapi kelas premium itu paling tinggi adalah 4.000, antara 3.800 sampai 4.000. Jadi tidak sampai 1% dari total motor vehicle volume di Indonesia. Jadi yang roda 4 itu. Nah, di dalam 4.000 sendiri ada macam-macam merek kan, ada Mercedes, ada BMW, ada Lexus, ada Jaguar, ada Volvo, ada Audi. Tapi kita sangat bangga, kita bersyukur bahwa market share kita tuh masih di atas 60%. Jadi posisi kita cukup kuat, bahkan di beberapa segmen yang tertentu seperti kayak S-Class itu kita menguasai pasar dengan sangat dominan di atas 80%. Oke, terus dari produk Mercedes sendiri selama ini yang laku terjual tuh dari jenis apa nih Pak sampai saat ini? Ya, sebetulnya kita nggak bisa bilang mana yang paling laku ya. Otomatis kalau yang paling laku biasanya tergantung dari harganya ya, otomatis C-Class dalam hal ini. Tetapi yang menarik ini justru di tiap segmen atau di tiap volume model ini, C-Class itu market share-nya kurang lebih 70%. Lalu E-Class masih 64 atau 65%. Sementara S-Class 80%. Jadi kalau kita lihat di volume segmen itu kita menguasai dengan posisi nomor 1 di situ. Gitu. Itu yang menariknya. Otomatis kalau kita bicara mana yang paling besar ya pasti C-Class, terus yang kedua adalah E-Class dan yang ketiga adalah S-Class. Oke. Dari masing-masing tipe sendiri Pak, itu target penjualannya berapa sih Pak untuk tahun ini? Kita hanya bisa bicara total ya, karena dalam perjalanannya juga pasti ada shift dari atas ke bawah ke atas tergantung kondisinya. Tapi kalau kita bicara berapa target tahun ini, kita mengharapkan bahwa paling tidak 2.400 unit pasti tercapai. Untuk all unit? All unit ya. All unit. Untuk semester terakhir, masing-masing unit udah berapa terjual Pak? Masing-masing unit kita kalau bicara yang volume model aja lah ya. Karena di sini kita juga ada niche model. Jadi niche model itu adalah produk yang didatangkan biasa dalam CBU yang jumlahnya terbatas. Kalau kita bicara C-Class itu sampai dengan September kemarin sudah terjual 1.071 unit. Untuk E-Class kita sudah terjual 425 unit dan S-Class 305 unit. Kita bicara total seluruhnya sudah terjual 1.972 unit. Sampai semester terakhir ini? Sampai September. Sampai September. Ya, jadi sampai third quarter. Itu sampai kuartal ketiga itu 1.972 dengan market share sebesar 67,5%. Ya. Nah, kalau kita bicara di masing-masing segmen, C-Class itu menguasai pasarnya dengan 73,2%, E-Class 65,4%, ya. Terus S-Class 83,6%. Oke. Untuk seri E-Class 230 Pak? E-Class 425 unit. 425 unit. Untuk E230? Itu udah termasuk E200, E230, dan E280. Total ya? Total ya, oke. Untuk target di tahun 2009 Pak, gimana? 2009 kita masih shuffling untuk dapat angka yang tepat ya, tentu dengan adanya gejolak ekonomi akhir-akhir ini dan juga melihat bahwa pemilu akan terjadi tahun depan, tentu kita harus berhati-hati dalam mengeset target. Kita optimis, tetapi optimis dengan kehati-hatian. Terus dari segi permintaan, lebih cenderung mana Pak di masyarakat dari kendaraan jenis van dengan sedan gimana? Pasti lebih banyak sedan ya, pasti lebih banyak sedan. Jadi kalau kita bicara van, hampir nggak ada. Kalau kita bicara misalkan SUV, di sini pasar SUV untuk M-Class kita ada 48 unit sudah terjual, R-Class kita sudah terjual 40, lalu GL terjual 7. Jadi kalau kita bicara secara total ya kurang lebih SUV ada kurang lebih 100 unit ya. Ya. Terus kalau melihat dari segi krisis keuangan yang sekarang terjadi nih Pak, strategi apa yang dilakukan oleh Mercedes sendiri? Ya, kita terus menggiatkan pameran-pameran, ya, baik itu berupa mall exhibition atau kegiatan test drive di dealers kita. Jadi kita terus berusaha untuk mendekatkan produk itu terhadap konsumen. Jadi selain kita membuat classical measures seperti periklanan, kita terus-menerus mendekatkan produk kita ke konsumen sehingga konsumen itu bisa duduk, bisa mencium, bisa memegang, melihat dengan langsung gitu.
Oke, terus dari segi bagaimana Mercedes memadukan antara teknologi, kenyamanan, dan dalam faktor berkendaraan itu sendiri gimana, Pak? Ya, filosofi kita adalah culture of driving ya. Jadi culture of driving tentu merupakan kombinasi dari ya teknologi, di situ ada comfort, di situ juga ada unsur lifestyle ya kalau kita bicara desain ya, dan kita di situ juga bicara quality. Jadi kita bukan mobil sport, tapi kita adalah mobil yang disiapkan yang mempunyai satu kultur tersendiri. Jadi Anda duduk di mobil itu, Anda menikmati satu perjalanan yang smooth, yang nyaman, yang safe ya, karena teknologi features yang ditanamkan di Mercedes juga dengan latest teknologi yang tidak dimiliki oleh merek-merek lain. Optimisme Mercedes, Pak, menghadapi pasar industri otomotif sekarang? Ya, kita tetap optimis karena kita tidak melihat hanya tahun depan saja, tapi kita melihat di dalam jangka panjang. Kalau kita bicara Mercedes, kita tidak bicara hanya sedan aja, tapi kita juga bicara kendaraan niaga seperti bus dan truk. Dan kita lihat bahwa populasi Indonesia itu ada lebih dari 230 juta, ya. Dan sementara tidak setiap orang bisa beli kendaraan. Jadi untuk menggerakkan ekonomi pasti dibutuhkan angkutan. Untuk itu makanya kita ada bus di sini. Dan kita melihat pemerintah mempunyai rencana jangka jalan tol dan segala macam. Nah, itu yang kita harapkan bisa mengangkat pasar kendaraan bermotor di Indonesia, termasuk bus dan truk untuk merek-merek Mercedes-Benz. Dari jumlah yang tadi disebutkan, itu apakah totalnya dari Jakarta atau seluruh Indonesia, Pak? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Okay. Bangsa terbesar masih di Jakarta? Ya, pasti. Untuk sedan itu kurang lebih ya ada 70% atau 80%.